Bagi kita yang beragama Islam, kisah tentang Nabi Yunus tentu bukan sesuatu yang baru lagi. Cerita beliau ini begitu dramatis. Tak hanya soal mendapatkan penolakan dari umatnya, beliau juga pernah merasakan kejadian luar biasa yang tak terbayangkan. Kisahnya yang berhasil bertahan hidup dalam perut ikan Nun selama berhari-hari begitu terkenal. Cerita soal ikan tersebut adalah penggalan kisah Nabi Yunus yang paling diingat. Dari banyaknya cerita tentang ikan yang menelan Nabi Yunus ini, rata-rata menyebutkan kalau fisik si ikan tersebut begitu besar. Saking besarnya, ia dikatakan bisa menelan apapun, bahkan termasuk kapal-kapal yang berlayar di lautan. Lantaran ukurannya yang sebesar ini, maka tentu adalah hal yang mudah bagi ikan Nun untuk menghisap Nabi Yunus. Ikan Nun sendiri belum pernah teridentifikasi dengan jelas, terutama jenisnya. Namun dari banyak penggambaran yang ada, ikan ini selalu dimiripkan dengan paus. Memang secara logis tidak ada ikan lain yang lebih besar daripada paus. Namun mungkin saja ikan Nun ini bukan masuk dalam klarifikasi paus. Setelah kisahnya memuntahkan Nabi Yunus, tidak diketahui bagaimana nasib ikan Nun tersebut. Tak banyak cerita yang mengulas khusus tentangnya. Namun ada banyak yang percaya kalau ikan tersebut masih hidup sampai sekarang. Alasannya ada beberapa, salah satunya bersumber dari sebuah ayat Al-Quran. Jadi, bila seumpama dia Yunus tak termasuk juga beberapa orang yang banyak bertasbih mengingat Allah, pasti ia akan tetap tinggal di perut ikan itu hingga hari berbangkit. Merujuk pada dalil tersebut, berdasar pada tafsir dari berbagai sumber, makna tetap tinggal di perut ikan itu yakni perut ikan tersebut akan menjadi kubur baginya hingga hari kebangkitan. Hal tersebut pun membentuk suatu asumsi bahwa ikan Nun masih hidup hingga kiamat. Selain dalam kisah Nabi Yunus, ternyata ikan ini juga pernah menampakkan diri, yaitu pada zaman Nabi Sulaiman. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman menyampaikan sebuah munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai nabi yang telah diberi keleluasaan untuk menguasai bangsa jin, hewan, dan angin, serta dianugerahi harta kekayaan yang berlimpah, telah membuat Nabi Sulaiman merasa bahwa ia sanggup memberi makan kepada setiap makhluk yang ada di dunia. Oleh karena itu, ia bermunajat kepada Allah agar diberi izin untuk memberi makan pada semua makhluk selama 1 tahun penuh. Namun Allah Ta'ala kemudian menjawab munajat Nabi Sulaiman tersebut dengan berfirman, "Engkau sekali-kali tak akan dapat melakukan hal itu." Akan tetapi Nabi Sulaiman alaihi salam tetap bersembah sujud supaya niat baiknya mendapatkan persetujuan dari Allah. Ia memohon kepada Allah agar diberi izin untuk membagikan makanan kepada seluruh makhluk. Namun permintaannya dirubah hanya dalam tempo sehari saja. Akhirnya Allah mengizinkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam melakukan hal itu untuk membuktikan kekuasaannya. Nabi Sulaiman alaihi salam segera melaksanakan hajatnya itu, yang memerintahkan kepada anak buahnya agar membuat hidangan makanan yang jumlahnya memenuhi tanah lapang. Saking besarnya lapangan itu, sampai-sampai dituturkan dalam riwayat bahwa panjang hidangan makanan itu bila ditempuh dengan berkuda mencapai perjalanan 1 bulan. Setelah mempersiapkan hidangan yang sangat banyak, Nabi Sulaiman alaihi salam memerintahkan kepada semua makhluk untuk duduk mengelilingi hidangan agar menyantapnya. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Hai Sulaiman, makhluk manakah yang akan engkau suruh mulai menyantap makanan itu terlebih dahulu?" Nabi Sulaiman pun menjawab, "Aku mohon agar engkau menghadapkan penduduk darat dan sekaligus penduduk laut agar menyantap hidangan ini terlebih dahulu." Namun Allah tak segera menuruti apa yang diminta oleh Nabi Sulaiman. Allah hanya mendatangkan seekor ikan Nun yang besar. Ikan besar itu pun diletakkan Allah di hadapan hidangan yang telah disajikan oleh Nabi Sulaiman. Kemudian ikan itu menyantap hidangan dari Nabi Sulaiman. Hanya dalam waktu hitungan detik, seluruh hidangan itu habis dilahap tanpa tersisa oleh sang ikan Nun. Setelah hidangan habis, ikan itu berkata, "Hai Nabi Sulaiman, sesungguhnya aku belum merasa kenyang, meski telah menyantap seluruh hidangan yang engkau sajikan." Melihat kejadian itu, Nabi Sulaiman menjadi tersadar bahwa sesungguhnya hanya Allah sajalah yang dapat memberi rezeki kepada seluruh makhluknya hingga mereka merasa kenyang. Nabi Sulaiman pun akhirnya jatuh tersungkur dan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyadari betul di mana letak kelemahannya sebagai makhluk yang tak akan dapat melakukan sesuatu pun kecuali atas kehendak dan rahmat Allah. Dalam sujudnya itu, Nabi Sulaiman berkata, "Maha suci Allah, Zat yang telah menanggung rezeki bagi seluruh makhluk yang diberi rezeki tanpa dia merasakannya sama sekali."